Kita melanjutkan lagi ya dari 1 Samuel 28 ya. Nah, di sini kita melihat Saul ya, satu kesalahan yang fatal di mana dia melakukan pemanggilan kepada pemanggil arwah ya, suatu pekerjaan yang atau sesuatu tindakan dalam 1 Samuel 28 ini, suatu tindakan yang sungguh-sungguh melawan kehendak Tuhan ya. Kalau kita baca di dalam 1 Toari pasal 10 ayat 13 dan 14 ya. 1 Toari pasal 10 ayat 13 dan 14. Demikianlah Saul mati. Pertama karena apa? Karena pelanggarannya yang ia lakukan melawan Yahweh ya. Melawan firman. Kemudian dia tidak memeliharanya juga karena apa? Meminta petunjuk kepada pemanggil arwah. Itu satu kesalahan yang sangat besar. Kita lihat lagi di dalam Imamat 19 ayat 31. Imamat 19 ayat 31. Hendaklah kamu tidak berpaling kepada para perantara arwah dan kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka sehingga menjadi najis olehnya. Akulah Yahweh Elohimmu. Ini Torah ya. Dan Torah kita tahu persis bahwa ya, sebagaimana kitab Ulangan 17 ayat 18 dan 19 yang berkali-kali saya ingatkan, ketika seorang raja Yesrael menjadi raja, dia harus menyalin Torah. Kitab Torah yang ada pada imam-imam dia harus salin. Sehingga ketika dia menyalin, dia akan baca dan dia akan diingatkan apa yang Tuhan perintahkan. Dan salah satunya yang tertulis dalam imamat ini. Ya. Kita tahu bahwa Torah itu ada 5 kitab itu, ya. Baik itu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sama Ulangan. Ya. Dan ini termasuk di dalam kitab Imamat. Artinya, ya, Saul harus tahu. Tetapi kita melihat bahwa ya memang tidak diceritakan bahwa dia orang yang rajin beribadah. Bahkan dia berkali-kali melanggar perintah Tuhan, sehingga karena itu di dalam kitab 1 Tawari tadi dia dihukum Tuhan. Ya. Tetapi berulang-ulang saya katakan, seringkali Tuhan itu masih memberikan kesempatan ya. Tuhan masih beri kesempatan. Ingat, Saul itu memerintah Israel selama 40 tahun. Seperti yang saya pernah katakan, saya tafsirkan dia jatuh dalam penyembahan berhala, jatuh di dalam melakukan pembakaran korban mungkin dalam 10 tahun pertama pemerintahannya, penafsiran saya ya. Jadi kalau 10 tahun pertama dia berbuat dosa-dosa ini, dia masih punya waktu yang cukup untuk bertobat sebenarnya ya. Tetapi kita lihat justru pada akhir pemerintahannya, ini kan sudah mendekati akhir dia nih, justru dia memanggil arwah. Itu lebih fatal lagi ya. Dan di sini kita melihat, supaya saudara saya ingatkan jangan sampai tertipu ya, karena banyak juga pelayan-pelayan Tuhan yang menafsirkan bahwa itu benar-benar Samuel. Enggak ya, enggak bisa Samuel. Ya, kita harus punya dasarnya kenapa bukan Samuel. Ya, yang melihat ini kan si perempuan itu, si pemanggil arwah kan. Siapa yang kau lihat? Orangnya begini.
Nah, langsung si ini, oh itu Samuel. Padahal bukan dia yang lihat. Itu pertama. Yang kedua, ini ada apa namanya dikatakan di dalam ayat ke 1 Samuel 28 ini, ayat keberapa ini? Ayat ke-14, wanita itu berkata, aku melihat ilah-ilah muncul dari dalam bumi. Dari dalam bumi dia muncul. Nah, kita kan sudah belajar ya. Ketika Henoh diangkat, diraibkan itu dia diangkat. Jadi bukan diturun, diangkat. Ketika Elia pun dia diangkat. Jadi semua diangkat. Jadi bukan turun ke bumi. Ya, ketika orang apa namanya si miskin sama si orang kaya juga dia diangkat. Nah ini kita bisa memastikan bahwa itu bukan Samuel. Karena kita percaya Samuel adalah termasuk orang pilihan, orang kudus. Jadi dia nggak mungkin dari bumi. Kalau dia datangnya dari atas. Ya. Nah kita melihat di sini harus kita akui banyak orang tertipu. Wah itu bisa dia tahu kok si Saul mau mati ini. Namanya juga peramal. Ya. Peramal itu kan bisa tepat bisa enggak kan. Dan karena kebetulan yang diramalkan ini tepat, benar ini begini. Namanya peramal ya. Karena itu firman Tuhan katakan, jangan memanggil ya peramal-peramal, pemanggil arwah. Nah, tapi kan sampai sekarang kan masih banyak. Ya kita nggak usah lihat orang kepercayaan lain lah, orang-orang Nasrani yang percaya Bapa Yahweh pun, ya banyak yang masih punya benda berhala-berhala. Kita harus segala sesuatu harus berpatuhan kepada firman. Karena kan firman Tuhan bilang Tuhan tuh cemburu, membalas kepada keturunan ketiga bahkan keempat. Nah ingat pertanyaan ketiga keempat. Umpamanya ada si A, ya dia punya anak. Dia jahat mamanya. Si A punya anak, itu berarti keturunan kedua kan? Kita sudah belajar kan? Cucunya keturunan ketiga. Keempat, cicitnya. Kalau nggak diputus dari cicitnya, ya terus lagi nyambung terus. Jadi harus ada pemutusan. Kalau nggak diputus, ya kalau sampai 16 keturunannya wajar aja nggak pernah diputus. Bahkan bisa lebih. Karena nggak ada pemutusan. Dan yang bisa putuskan itu hanya Tuhan sendiri. Dengan percaya kepada Bapa Yahweh. Sehingga karena itu apabila saudara ketemu orang dan saudara apa namanya kan bisa aja kan nggak selalu ada di sini kan mungkin ada di daerah-daerah kan saudara ketemu orang dipercayakan untuk melayani itu harus diputuskan ya. Saudara berdoa jangan nanti tunggu gembala enggak harus berani sendiri karena kan saya sudah ajarkan. Nah itu harus diputuskan. Tetapi sebelum engkau memutuskan, engkau minta kelayakan dahulu, bungkus dengan darah Yeshua, baik dirimu maupun keluarga besarmu. Orang-orang yang masih ada hubungan darah denganmu, itu harus dibungkus. Kalau enggak bahaya. Karena saya pernah ngalaminnya begini. Ya pernah saya saksikan ya, ada dulu saudara, dia mau pelayanan ke Ambon. Dia melayani di sana. Kebetulan keluarganya dekat rumah kan. Keluarganya kemasukan. Karena dia ngusir setan di sana, di sini ya kemasukan. Karena apa? Karena roh itu tidak mengenal waktu ya. Jadi di sini dia langsung pindah. Ya bukan terbang ya. Kalau karena sekarang bilang terbang nggak ada terbang langsung aja. Kan Yesus itu nggak terbang dia. Angkat aja nggak ada sayapnya. Gitu. Jadi, namanya roh. Roh itu tidak ada waktu, tidak dibatasi waktu, gitu aja. Karena itu kejadian, karena saya pernah alami ya. Tapi ya kemurahan Tuhan begitu kita dipanggil, kita kan berdoa dulu. Jangan main, oh ya nanti saya datang, nggak bisa, berdoa dulu. Nah, waktu kita berdoa, baru mau masuk pagarnya lagi orang itu sudah sembuh. Bukan kita yang nyembuhin, kan kita udah bungkus dengan darah Yeshua. Nah, kuasa Tuhan yang bekerja. Jadi sebelum kita layani dia udah lari duluan setannya. Dia lihat ini ada anak Tuhan dia takut. Nah begitu juga dengan saudara apabila Bapak ya. Kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Mohon kelayakan, mohon dibungkus dengan darah Yeshua. Nah nanti Roh Kudus yang bekerja lebih dulu.
Tapi ya walaupun Tuhan izinkan terjadi seperti itu, kita harus cepat koreksi diri ya. Apabila mungkin kita alami, kita mundur dulu aja. Berdoa dulu. Minta ampun, agungkan nama Tuhan baru maju. Jangan main antem kromo aja. Karena setan itu juga bisa menyakiti. Ya. Dan kalau saudara melayani orang yang kerasukan, kalau berdoa jangan tutup mata. Bisa ditangkap ya? Kalau ada orang kerasukan, saudara diizinkan Tuhan untuk melayani orang itu, setelah kau bungkus dirimu, jangan tutup mata ya, hadapi aja. Karena dia bisa nyerang. Ya kita harus bisa menghindar. Ya. Tapi kita percaya dengan kuasa Tuhan akan otomatis. Cuman saran saya ya, kalau ada orang yang seperti gitu, kalau kau berdoa jangan kau tutup mata, dikemplang kepalamu nggak tahu nanti. Karena namanya orang kerasukan kan. Ya kita berdoa ya, bukan kita percaya kuasa Tuhan. Tapi Tuhan juga berikan kita hikmat kalau berdoa menghadapi orang seperti itu, jangan tutup mata bahaya nanti. Ya, nah di sini kita melihat ya, kita belajar dari sini bahwa roh itu tidak bisa dibatasi. Tepat sekali. Karena itu ketika kita melayani orang seperti itu berdoa. Dalam hal kasus si Saul, karena dia kurang hikmat. Pertama dia tidak mau menyelidiki firman, sehingga ya saya nggak tahu persis ya, apakah dia tahu firman itu apa enggak. Tetapi jelas dikatakan dalam Ulangan 17 ayat 18 dan seterusnya, kalau dia jadi raja, dia siapapun jadi raja Israel, dia harus belajar, Torah itu harus dia salin. Kalau dia salin kan berarti dia baca. Dia tulis, dia baca, dia tulis, berarti dia ingat. Kayak dulu kan waktu kita belajar bahasa Inggris kan, ngomong-ngomongin coba tulis. Engkau tulis belum tentu bisa nulisnya loh. Tapi kalau kita belajar, kita tulis, kita ucapkan, nah di situ kita ingat. Begitu juga dengan firman. Nah di sini kita melihat ya, walaupun kita sudah mempunyai kedudukan yang tinggi, sama seperti Saul, jangan lupa akan firman Tuhan. Engkau lupa firman, bahaya. Ya, semakin tinggi engkau, semakin jadi incaran si jahat. Ya dulu ada om saya, ya ada keluarga lah. Ini pepatah dari sana, ya mungkin Pak Simon tahu. Ya, randa-randa semut gigit mata. Tinggi-tinggi angin bikin patah. Angin goyang kan jadi patah. Alebe sedang-sedang, tapi itu kan pepatah dunia. Ya. Tapi kita percaya seperti firman Tuhan. Tuhan mau jadi kita kepala. Ya kan, Tuhan mau jadi kita kepala. Tapi kalau sudah jadi kepala, ingat bahwa itu adalah kemurahan Tuhan. Jangan sampai kita sombong. Tapi kan banyak orang, ya seperti firman Tuhan katakan, banyak orang yang sudah di atas, dia lupa semua. Dia pikir bahwa semua itu karena kehebatan dia. Nah ini yang bahaya. Ya, ini yang bahaya. Nah kita melihat, kita belajar dari sini, ya. Firman Tuhan katakan dalam kitab Yakobus, segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Bapa Yahweh, bukan dari setan. Ya. Memang mungkin dukun bilang oke, kan setan bilang kamu menyembahku engkau dapat seluruh dunia. Tapi ada imbalannya. Setan tuh tidak ngasih sembarangan, enggak. Ya, kan banyak kan ada orang-orang kaya. Ya maaf kata ya kalau kita lihat ya, ada orang-orang yang anaknya cacat itu. Coba saudara perhatikan, anaknya yang cacat rata-rata mirip. Betul nggak? Mukanya mirip. Itu tumbalnya. Ya, itu tumbalnya. Nah, buat apa kayak gitu? Harta kekayaan banyak cuma ada tumbal, mau ngapain? Kalau anak itu mati, dia minta yang lain. Dia minta yang lain. Kalau nggak dikasih ya dia ambil lagi hartanya. Itu setan. Tetapi kalau kita mendapatkan itu dari Bapa Yahweh, kalau kita tetap semakin merendahkan diri, terjadi seperti apa yang dikatakan untuk si Yitzhak. Orang ini menjadi kaya, semakin kaya.
dan amat sangat kaya. Tapi kalau udah sangat kaya jangan sampai lupa. Nah, kalau lupa ini yang bahaya. Ya, Tuhan membawa kita, ingat ya, karena banyak pengajaran-pengajaran orang yang mengatakan, oh jangan jadi kaya. Oh, firman Tuhan bilang kaya kok. Tapi jangan sampai karena kekayaan kita lupa bahwa itu dari Tuhan. Itu yang salah. Ya, saya sebagai pelayan Tuhan, kalau ada orang yang firman Tuhan bilang nggak boleh kaya, mana ayatnya yang bilang nggak boleh kaya? Ingat, Bapak Abraham itu kaya. Yetzak itu kaya raya. Yakub pun kaya. Daud pun kaya. Daud itu berapa, saya baca itu berapa ton ya. Emas yang dia persembahkan untuk bait suci. Nah itu kaya-kaya semua. Tetapi walaupun dia kaya raya, ya, dia tetap rendah hati. Bukan Salomo yang ngasih emas ya, itu bapaknya yang siapin emas. Bapaknya si Daud yang memberikan emas untuk bait suci. Jadi si Salomo itu hanya jalanin aja. Tapi emas-emas itu semua dari bapaknya. Bapak yang sudah siapkan ini emas-emas ya, kalau saudara baca. Oh, saya baca ini, luar biasa, tontonan ya. Kan dari mana dia dapat? Kan hasil jarahan. Kalau dia perang ada jarahan, ya dia persembahkan. Ya, jadi sini kita melihat bahwa sangat luar biasa Daud itu. Ya, Daud merencanakan semuanya itu dengan hikmat yang Tuhan berikan. Ya, bukan hanya asal sembarangan. Bangunnya kayak gini, enggak, semuanya ada petunjuk dari Bapa Yahweh sampai kepada barang-barang untuk pembangunan bait suci. Jadi bait suci itu semua barang-barangnya yang siapin si Daud, ya. Daud yang mempersiapkan semua barang-barang itu untuk mendirikan bait suci. Jadi kita melihat di sini Salomo itu hanya pelaksana, ya, pelaksanaan ya, dengan hikmat yang Tuhan berikan dia bisa membangun. Ya, jadi kita melihat di sini betapa luar biasanya Daud, ya, dia melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan sangat luar biasa. Nah kita belajarlah dari ini, Daud semakin kaya bukan untuk dirinya sendiri. Dia menyiapkan segala sesuatu untuk pembangunan bait suci. Dia juga menyiapkan tata cara ibadah ya. Tata cara ibadah pun dia yang atur. Harus begini, penyanyi yang harus begini, perlengkapan harus begini, itu semua dia yang atur. Tentunya dengan hikmat yang berasal dari Bapa Yahweh. Karena itu ya kita harus belajar ya dari orang-orang yang dikasih Tuhan ini supaya hidup kita juga indah di mata Bapa Yahweh.